Ke pasar beli pisang gepok. Pulangnya mampir beli es. Kaesang mau jadi Walkot Depok. Yang sensi PKS. Cuak. Halo dulur, gue Ahsan. Halo dulur, gue Ahsan. Selamat datang lagi di Think Tank. Desas-desus soal Kaesang Pangarep menjadi Cawalkot Depok di pemilu 2024 nanti ternyata langsung menuai reaksi dari PKS yang selama 4 periode ke belakang berhasil menjadikan kadernya sebagai wali kota Depok. Gak tanggung-tanggung loh, yang ngerespons tuh langsung Ketua DPP PKS, Mardani Alisera. Katanya nih, welcome to the jungle Mas Kaesang. Yaelah, welcome to the jonggol kali pak. Gue gak ngerti. Apakah Bang Mardani emang pernah denger lagunya Guns N' Roses? Atau itu cuma istilah aja dari dia? Tapi pernyataannya jelas mengindikasikan PKS serius menghadapi tantangan Kaesang di Pilwalkot Depok mendatang. Yang sebetulnya nih, menurut gue pernyataan itu nggak perlu loh dilontarkan Mardani. Mengingat Depok kan udah jadi kandang PKS. Harusnya PKS tanggapinya ya santai aja lah. Apalagi Kaesang belum punya kendaraan parpol sampai sekarang. Ya ngapain takut sih di kandang? Kan katanya juga istilahnya udah kekhalifahan Depok kan? Begitu kan? Namun munculnya pernyataan yang demikian itu malah menunjukkan kalau PKS sedang tidak baik-baik saja di kandangnya di Depok. Alias ya basis suara mereka mulai rapuh. Kalau benar itu yang terjadi, menurut gue ya memang wajar aja. Karena seperti kata guru besar UI, Profesor Hamdi Muluk, kepemimpinan PKS di Depok selama 20 tahun ke belakang ya memang belum sepenuhnya mampu memajukan kota tersebut. Malahan pembangunan Depok di bawah PKS menurut Hamdi nih jalan di tempat alias ya gitu-gitu aja. Hamdi secara khusus juga menyoroti soal jalan dan infrastruktur di Depok yang menurutnya jauh banget ketinggalan dari Tangerang dan Bekasi sebagai penyangga Jakarta lainnya. Oke, para pendukung PKS bisa aja emang nggak setuju dengan pendapat Hamdi. Tapi nih, buat kalian yang sering berkendara di Depok, tentu relate lah dengan keadaan infrastruktur di Depok. Kena macet di Margonda yang bisa bikin ya sampai tua di jalan. Belum lagi nih, kalau masuk lebih ke dalam, ke daerah Citayam, Sawangan gitu. Jalan bolong tuh udah kayak hal biasa, udah kayak budaya lah. Jalan bolong di Depok tuh. Itu semua yang gak lain akibat dari perencanaan tata kota Depok di bawah rezim PKS yang emang berantakan. Mengutip tirto.id, rencana pembangunan Depok yang disusun pemerintah kota Depok di bawah rezim PKS untuk tahun 2016 sampai tahun 2021, itu ternyata nggak mempertimbangkan soal pertumbuhan pemukiman, penataan perumahan, dan fasilitas kota yang nyaman. Dan tentu aja gagal mencari solusi dari semakin banyaknya kendaraan bermotor yang melintasi kota Depok atau milik warga Depok. Dalam rencana tersebut, Pemkot Depok lagi-lagi nih di bawah rezim PKS cuma punya solusi kemacetan dengan banyak bikin jalan raya. Itu pun belum terbukti secara kualitas loh. Tapi mereka nggak mempertimbangkan pembangunan fasilitas transportasi umum massal yang baik. Padahal ini tuh kebutuhan yang sangat penting bagi kota-kota penyangga Jakarta ya termasuk Depok. Ironisnya lagi nih, wali kota Depok yang sekarang, Pak Muhammad Idris, itu malah gemar banget bikin kebijakan yang konyol. Kalian pasti masih inget lah, kayak rilis lagu Himne Depok. Lalu bikin lagu tuh buat di lampu merah yang nggak merdu-merdu amat soalnya suara dia kan. Nah, terus bikin perda kota religius, sampai bikin barcode buat di pohon. Bener-bener emang ya, bener-bener Jaka Sembung bawa golok. Nggak nyambung, Depok. Emang sih, belum ada survei yang menemukan bahwa popularitas PKS di Depok itu menurun. Tapi dengan kinerja wali kota Depok dari PKS yang buruk, tentu membuat masyarakat semakin tidak simpatik kepada mereka. Dan pada akhirnya merindukan sosok alternatif. Dalam posisi ini, menurut gue, Kaesang bisa menjadi sosok alternatif tersebut. Secara politik nih, Kaesang telah mempunyai modal besar sebagai anak Presiden Jokowi.
Modal yang menurut gue belum pernah dimiliki kandidat-kandidat lain yang selama ini coba menantang dominasi PKS di Depok. Selain itu, Kaesang adalah sosok muda dan akrab dengan kehidupan urban, sehingga sangat mungkin untuk menggait pemilih warga urban di Depok. Depok juga merupakan sebuah daerah melting pot atau lokasi tinggal masyarakat dengan berbagai latar belakang suku, ras, dan agama yang juga selaras dengan sosok Kaesang. Sebagai orang yang pernah hidup di Singapura yang juga penduduknya beragam seperti Depok, Kaesang tentu punya pemahaman sosiologis yang cukup untuk memimpin Depok. Ya emang sih harus diakui kalau Kaesang itu ada kekurangannya, yaitu pengalaman politik. Tapi menurut gue menjadi wali kota Depok adalah sebuah awal dan cara belajar yang baik bagi Kaesang untuk jadi pemimpin politik yang matang di masa mendatang. Era otonomi daerah telah mengubah proses pembangunan dari terpusat menjadi dari pinggiran alias dari daerah. Depok sebagai daerah penyangga ibu kota tentu punya kepentingan lebih besar untuk mendapatkan pembangunan yang layak. Bukan hanya baik ya, layak bahkan maju. Dengan kondisi pembangunan yang stagnan di bawah rezim PKS, ya nggak ada salahnya kalau warga Depok punya Kaesang sebagai pilihan alternatif. Daripada ya PKS mulu. Lagian nih, kalau emang PKS merasa udah kerja bener dan punya basis kuat di Depok, ya nggak perlu reaksioner kali. Nggak perlu tuh kayak bilang welcome to the jungle, to the jonggol, to the jangjang. Munculin aja lah sosok yang bagus di pilkada nanti buat lawan Kaesang. Gitu aja kok repot. Bye-bye.